Orang yang telinganya kemasukan air dan air itu masuk ke dalam tubuh saat mandi, apakah hal ini membatalkan puasa? Nah, kita baca dulu penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuftiru bisabqi ma'in jaufa mughtasilin an nahwi janabatin ka haidin wa nifasin. Dan tidak membatalkan puasa dengan sebab kemasukan air sampai ke rongga tubuh ketika mandi, seperti mandi janabah, contohnya mandi haid dan nifas. Pada mandi wajib ini, ketika kemasukan air ke dalam tubuh ini tidak membatalkan puasa, dengan catatan idza kana al-ightisalu bilan gimasin fil ma'i. Dengan catatan mandinya ini mandi dengan cara tidak berendam, dengan cara tidak menenggelamkan diri ke air. Artinya seperti mandi menggunakan gayung, mandi menggunakan shower, kemudian air itu masuk lewat telinga atau lewat jalan bolongan yang manapun dan air itu masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa pada mandi wajib. Falau gosala udunaihi fil janabati fasabaqo alma'u min ihdahuma li jawfihi lam yuftir. Maka apabila seseorang ketika membasuh kedua telinganya saat mandi janabat, kemudian air ini masuk ke dalam tubuh lewat salah satu dari kedua telinga tersebut, hal ini tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu imalatu ra'si, walaupun sebenarnya dia bisa saja memiringkan telinganya supaya airnya keluar, awil ghuslu qoblal fajri, atau sebenarnya dia bisa saja melakukan mandi wajib sebelum fajar. Kama idza sabaqa al-ma'u ila dakhili lil mubalaghati fi ghuslil fami al-mutanajjisi li wujubiha. Sebagaimana tidak membatalkan puasa ketika seseorang kemasukan air sampai ke dalam rongga tubuhnya karena berlebihan menggunakan air saat membasuh mulutnya yang terkena najis. Karena memang saat mulut terkena najis ini wajib menggunakan air yang berlebih. Sehingga konsekuensinya ketika menghilangkan najis pada mulut ini kemudian airnya masuk ke dalam rongga, ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa. Bi khilafi ma idza tasala munugamisan fasabaqo al mau ila batinil udhuni awil angfi fa innahu yuftiru. Mengecualikan ketika seseorang ini mandi dengan cara berendam, dengan cara menenggelamkan diri dalam air, dengan cara berenang. Kemudian air itu masuk ke dalam telinga atau ke dalam hidung, maka ini membatalkan puasa. Walau fil ghuslil wajibi, walaupun di dalam di dalam mandi wajib. Ketika mandi wajib ini mandinya kok dengan cara menenggelamkan diri dalam air, maka ini membatalkan puasa secara mutlak, baik menggunakan air yang berlebihan atau tidak. Likarohatil ingimasi, karena memang makruh bagi orang puasa mandi dengan cara berendam. Kasa bagi ma'il madoti bil mubalaghati ilal jawfi ma'a tadzakkuri lisaumi wa ilmihi bi adami masyru'iyatiha. Sebagaimana juga membatalkan puasa jika air ini masuk ke dalam tubuh saat berkumur saat wudhu, dan berkumurnya ini menggunakan air secara berlebih, dan air ini masuk ke dalam rongga tubuh padahal dia sedang ingat kalau sedang puasa dan dia tahu hal tersebut tidak disyariatkan. Bikhilafi bila mubalaghotin, kecuali jika dia menggunakan airnya tidak dengan berlebihan. Kalau dalam masalah berkumur, saat wudhu kan disunahkan berkumur ya. Kalau berkumurnya ini berlebihan menggunakan air dan airnya masuk ke dalam tubuh, hal ini membatalkan puasa. Kecuali kalau dia menggunakan airnya tidak berlebihan dan airnya ada yang masuk ke dalam tubuh, hal ini tidak membatalkan puasa. Wa kharaja biqali an-nahwi janabatin al-ghuslu al-masnunu wa ghuslu tabaruti fayuftiru bi sabqi ma'in fihi walau bilan gimasin. Dikecualikan dari mandi janabat adalah mandi sunnah dan mandi untuk mendinginkan badan, mandi untuk membersihkan badan. Hal ini membatalkan puasa apabila ada air yang masuk ke dalam tubuh, walaupun mandinya ini dengan cara tidak mandi berendam. Kalau masalah mandi sunnah seperti mandi sebelum Jumatan itu ya. Mandi sunnah ini
di dalam kitab Hasyiahnya, kitab I'anatul Talibin, dikatakan bahwa mandi sunnah ini statusnya sama dengan mandi wajib. Artinya ketika mandi sunnah dan air masuk ke dalam tubuh, saat mandinya ini bukan mandi dengan cara tenggelam, dengan cara berendam, maka tidak membatalkan puasa. Namun jika mandinya dengan cara mandi yang berendam, mandi menenggelamkan diri dalam air, ini membatalkan puasa jika ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau masalah mandi selain mandi sunnah dan selain mandi wajib, seperti mandi untuk membersihkan badan, ini jika ada air yang masuk ke dalam tubuh, ini puasanya batal secara mutlak. Baik mandinya dengan cara berendam atau dengan cara mandi biasa dengan menggunakan gayung atau shower. Jika ada air yang masuk ke dalam tubuh dan ini bukan mandi sunnah atau bukan mandi wajib, ini membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian kita baca di dalam kitab I'anatul Talibinnya, walhasilu, kesimpulannya, annal qaidata indahum anna ma sabaqa li jafi min ghairi ma'murin bi yuftiru bihi. Sesungguhnya kaidah yang disampaikan oleh para ulama, jika ada air yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuh, dan mandinya ini mandi yang bukan disyariatkan, bukan mandi sunnah dan bukan mandi wajib, maka hal ini membatalkan puasa. Au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Jika mandinya ini mandi yang disyariatkan seperti mandi wajib atau mandi sunnah dan ada air yang masuk ke dalam tubuh, hal ini tidak membatalkan puasa. Wa yustafadu min hadhil qaidati salah satu aqsamin, dan bisa diambil faidah dari kaidah ini ada 3 hal. Al awalu, yang pertama, yuftiru mutlaqan balagha aula, membatalkan puasa secara mutlak baik berlebihan menggunakan air atau tidak. Wa hadza fi ma idza sabaqa al mau ila jawfihi min ghairi matlubin karabiati. Ini pada masalah ketika seseorang kemasukan air sampai ke rongga tubuhnya pada penggunaan air yang tidak disyariatkan, seperti membasuh air pada keempat kalinya. Seperti dalam wudhu, ini kan sunnahnya membasuh air sampai 3 kali. Kalau misalkan seseorang membasuh wajah saat wudhu, membasuhnya sampai keempat, dan basuhan keempat ini ada air yang masuk misalkan lewat telinga atau lewat hidung, maka hal ini membatalkan puasa secara mutlak, baik dia menggunakan air secara berlebih atau tidak. Wa kan gimasin fil ma'i likarohati lisoimi, juga seperti orang yang berendam di dalam air, karena hal ini bagi orang puasa adalah makruh. Mandi dengan menyemplungkan diri ke dalam air, kemudian air ini masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa secara mutlak, baik mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi yang tidak disyariatkan, baik menggunakan air secara berlebih atau tidak. Wa kagus rita barutin au tanadzufin, dan juga seperti mandi untuk membersihkan tubuh atau mendinginkan tubuh. Selain mandi wajib atau selain mandi sunnah, ini jika ada air yang masuk ke dalam tubuh, batal secara mutlak puasanya, baik dengan menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Wasani yuftiru in balago. Yang kedua, membatalkan puasa jika berlebihan menggunakan air. Jika tidak berlebihan menggunakan air, tidak membatalkan puasa. Wa hadza fi ma idza sabaqahu al-ma'u fi nahwil madmadati al-matlubati fi nahwil wudhu'i. Ini dalam masalah ketika seseorang kemasukan air ke dalam rongga tubuhnya ketika berkumur saat wudhu. Saat wudhu ini kan disunahkan berkumur ya. Nah, saat berkumur kok menggunakan air secara berlebihan dan air ini ada yang masuk ke dalam tubuh, maka ini membatalkan puasa jika menggunakan airnya secara berlebihan. Jika menggunakan airnya tidak berlebihan dan ada air yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam mulut, ke rongga tubuh, ini tidak membatalkan puasa. Wa salisu la yuftiru mutlaqan wa in balago. Yang ketiga, tidak membatalkan puasa secara mutlak walaupun berlebihan menggunakan air. Wa dza inda tanajusil fami liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasati ala shaimi wa ala ghairihi lian ghusila kullu ma fi hadi dhahiri. Ini masalah ketika seseorang membersihkan najis yang berada di dalam mulut, karena memang membersihkan najis yang berada di mulut ini wajib untuk berlebihan menggunakan air,
baik bagi orang yang puasa ataupun orang yang tidak puasa, supaya semua yang berada di batas zahir ini terbasuh dengan air. Jadi ketika membasuh najis yang berada di mulut, walaupun membasuhnya ini menggunakan air secara berlebihan dan air ini ada yang masuk ke dalam tubuh, ini tidak membatalkan puasa secara mutlak. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatul Talibin. Wallahu a'lam bishawab.